Nah, kita bicara sekarang tentang Tuhan versi antik. Tujuannya adalah agar kita mampu menjelaskan konsep-konsep dasar Tuhan menurut pemikir antik. Topiknya Tuhan menurut Aristoteles dan Tuhan menurut Plotinus. Nah, kita membagi antara dua penjelasan. Yang pertama mitologi dan filosofi, Tuhan menurut mitologi dan Tuhan menurut filosofi. Tuhan menurut filsafat dari sudut pandang Aristoteles, dan yang kedua dari sudut pandang Plotinus. Di mitologi kita mendengar mitologi Yunani, misalnya ada Zeus ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat mitologi Yunani, maka yang paling dewa yang paling utama dia ada Chaos yang melahirkan Earth, Sky, Sea. Lalu ada Gaia menghasilkan Uranus. Gaia dan Uranus menghasilkan sisi tangan seribu, Cyclops dan Titan di mitologi Yunani. Nah, berbeda dari pendekatan mitologi, pendekatan filsafat mendasarkan pada argumen-argumen rasional, bukan argumen-argumen naratif, mitis. Nah, yang akan kita lihat adalah Aristoteles. Ini adalah beberapa karyanya. Nah, Tuhan menurut Aristoteles adalah aktus murni atau penggerak pertama dan juga penggerak pertama. Nah, kalau kita perhatikan gambar-gambar ini, misalnya ada ukiran ini, dari mana asalnya? Ukiran ini asalnya dari pohon. Tapi kalau kita lihat pohonnya, apakah pohonnya langsung menghasilkan ukiran seperti itu? Tentu tidak ya. Nah, pada pohon itu kita lihat sebetulnya ada yang disebut potensialitas. Dalam artinya adalah potensialitas ini berarti ketidaksempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan untuk melakukan atau menjadi sesuatu. Lalu setelah pohonnya diolah, itu akan menjadi aktualitas, artinya kesempurnaan. Potensialitas terwujud secara nyata. Nah, aktus murni adalah suatu hal di mana seluruh potensi yang terkandung telah teraktualkan, dan itu adalah Tuhan menurut Aristoteles. Lalu yang kedua, yang ketiadaan itu apa? Ketiadaan sesungguhnya yang disebut ketiadaan dari perspektif Aristoteles adalah suatu hal yang memiliki potensi sepenuhnya namun tidak teraktualkan. Lantas apa yang memungkinkan potensialitas menjadi aktualitas? Itu adalah gerak atau motion, aktualisasi dari apa yang ada secara potensial. Gerak itu dapat berupa pertumbuhan, perubahan, atau pembusukan. Nah, dari yang sebelumnya kita sudah tahu alasan-alasan mengapa Tuhan itu disebut aktus murni. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Tuhan sebagai penggerak pertama. Nah, substansi, konsep yang penting dalam hal ini adalah substansi. Apa artinya substansi? Substansi adalah hal yang melandasi terjadinya pergerakan atau perubahan pada substansi tertentu. Misalnya perubahan dari pohon menjadi ukiran, ada substansi yang melandasi perubahan itu, yaitu ada substansi kekayuan itu sendiri. Lalu yang kedua, kodrat atau hakikat, penentu suatu hal yang berbeda dari hal lainnya. Contohnya, apa yang membedakan antara pohon dengan harimau? Ada hakikat kepohonan dan hakikat keharimauan itu berbeda. Lalu yang ketiga, hal individual memiliki dua aspek, yaitu forma dan materia, aspek abstrak dan konkret. Contohnya hal individual adalah patung pancoran. Nah, patung pancoran itu memiliki forma dan materia. Formanya bentuk patung itu, dan materianya bahan patung itu. Nah, kita perlu juga mengetahui 4 sebab menurut Aristoteles. Ada sebab material, sebab formal, sebab efisien, dan sebab final. Sebab material adalah sebab hal material, bahan bakunya, yang menyebabkan suatu benda eksis, yaitu batu. Sebab formal, hal formal yang melaluinya benda tertentu eksis. Contohnya bentuk yang dikehendaki. Sebab efisien adalah sarana atau pelaku yang melaluinya benda tertentu eksis. Contoh pematung. Sebab final adalah tujuan dari adanya benda itu, misalnya dijadikan objek seni atau objek ritual. Nah, modelnya adalah Anda lihat di gambar, pematung itu adalah efisien kaos, batunya itu adalah material kaos, formal kaos itu adalah dalam pikiran si pematung, final kaosnya akan ditempatkan di mana patung itu. Nah, kayu menjadi patung mensyaratkan adanya pematung. Setiap gerak mensyaratkannya ada penggerak. Karena regresi tanpa hingga mustahil terjadi, maka mesti ada penggerak yang tidak digerakkan oleh penggerak lain, dan itu adalah penggerak pertama. Kira-kira ini argumen dari Aristoteles. Tokoh berikutnya adalah Plotinus. Menurut Plotinus, Tuhan itu adalah yang satu. Kita akan melihat bagaimana Plotinus menjelaskannya. Silakan Anda baca kutipan dari Plotinus ini.
Kutipan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka satu hal yang menarik dari kutipan itu adalah pengistilahan. Ada the first, the second, the third, and the fourth. Apa-apa saja. Yang dimaksud the first itu tidak lain adalah the one. Apa maksudnya the one? The one itu adalah sesuatu yang sederhana, mutlak, tak berhingga, sempurna, dan asal-usul segala hal. Lalu the one ini cirinya tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat disampaikan oleh kata-kata, tidak berbentuk, dengan demikian dia tidak dapat ditangkap oleh pikiran, juga tidak dapat diketahui. Lalu dia melampaui pikiran, bahasa, dan ada itu sendiri. The one ini adalah prinsip pertama atau prinsip kesempurnaan. Daya kesempurnaan yang satu bekerja menciptakan intelek yang merupakan asal-usul pengetahuan, asal-usul segala hal yang ideal, potensialitas segala, termasuk juga altulitas segala hal yang lebih rendah. Kita akan lihat maksudnya bagaimana pada bagian berikutnya. Nah, setelah the one, maka yang muncul the second itu adalah intelek. Apa maksudnya? Intelek ini adalah segala hal ideal, segala hal yang mustahil keliru, pengetahuan paripurna akan realitas. Nah ini. Lalu mengandung segala potensialitas dari dunia dan manusia. Lalu yang ketiga, pengetahuan akannya diperoleh dengan jalan non-argumentatif, intuitif. Oke. Ini adalah prinsip kedua, kekuatan formatif pembentuk hierarki realitas dan menciptakan prinsip bagi pengada hal yang berada pada tingkat yang lebih rendah, pikiran dan objek pikiran. Nah, yang ketiga, the third adalah jiwa atau soul. Jiwa ini mencakup jiwa manusia dan jiwa dunia. Jiwa manusia itu hal atau pengada yang terisolasi dalam tubuh manusia. Lalu hal yang berhasrat, jiwa manusia itu adalah yang berhasrat mengetahui dunia melalui pengetahuan argumentatif. Ada premis, ada konklusi. Pengetahuan argumentatif itu dapat keliru, dan jiwa manusia itu berhasrat kembali kepada ranah intelek yang berada, yang dengan kembali kepada ranah intelek, maka dia dapat kembali kepada ranah yang satu. Nah, prinsip ketiga ini adalah gerak kembali kepada ranah intelek dan yang satu. Coba kita lihat sejenak. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesempurnaan yang melaluinya segala hal dihasilkan. Segala hal yang dihasilkan itu tidak lain adalah intelek yang memproduksi asal-usul logos, yaitu jiwa-jiwa ideal. Lalu yang kedua, prinsip formatif pembentuk hierarki ada pada intelek. Lalu yang ketiga, jiwa adalah prinsip yang memungkinkan kembali kepada ranah yang satu dan intelek. Nah, hal yang keempat adalah materi, hal yang tidak pernah dapat menyatu dengan bentuk, tergolong pada tiada, non-being. Prinsip keempat ini yang menjadi asal-usul kejahatan atau ketidaksempurnaan. Maka Anda akan lihat geraknya kurang lebih dari the one menuju the intellect, menuju the soul, lalu the matter. Gerak dari the one menuju the matter itu adalah gerak emanasi, di mana kita lihat the one itu beyond being, sesuatu yang tidak terkatakan juga tidak terpikirkan. Lalu the intellect itu adalah realitas itu sendiri yang dapat terpikirkan dan terkatakan, sedangkan materi itu adalah ketiadaan, evil, ketidaksempurnaan. Nah, pengetahuan akan the one itu adalah pengetahuan mistik. Pengetahuan the intellect itu adalah pengetahuan argumentatif, dan pengetahuan tentang jiwa itu adalah pengetahuan pengetahuan intelek itu non argumentatif, pengetahuan jiwa itu adalah pengetahuan argumentatif. Nah, gerak dari jiwa menuju the one itu adalah gerak kontemplasi. Nah, Tuhan sebagai yang satu artinya sederhana, mutlak, tak berhingga, tidak dapat dideskripsikan. Nah, satu-satunya jalan mengetahui yang satu itu adalah jalan mistis. Ini adalah daftar pustaka.